Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Hah? Baru pertama Pak Ustaz? Iya. Menutup paling penting. Yang kedua, setelah tertutup, terjaga pergaulan. Selama di sini sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, selama 6 tahun pergaulan kalian terjaga, terpelihara. Tidak ada laki-laki yang tidak mahram yang boleh melihat kalian. Saya aja mau datang kemari ngurus surat izinnya lama sekali, baru bisa bertemu dengan kalian. Hari ini di luar sana enak saja perempuan keluar melompat pagar, datang laki-laki sore-sore hari Sabtu sudah datang, dia datang dengan sepeda motor yang knalpotnya baru saja di khitan masal, datang dengan mabuknya, dengan homarnya, dengan sabunya, dengan sakaunya. Kalau tidak diizinkan keluar nanti dia marah-marah, dia katakan orang tuanya tidak sayang, akhirnya dilepas pergi, terjadilah apa yang terjadi, na'udzubillah. Maka apa yang terjadi hari ini berawal dari perempuan. Maka disebut perempuan itu an-nisa imadul bilad, bukan hadis Nabi, tapi kata-kata hikmah dari ulama. Perempuan adalah tiangnya negara. Idza salahatil bilad, kalau perempuan baik, negeri menjadi baik. Wa idza fasadatil bilad, kalau perempuannya rusak, negeri ini menjadi rusak. Kenapa gedung kita ini cantik dan indah? Karena tiang yang kokoh-kokoh. Tiang ini adalah perempuan. Di balik laki-laki yang hebat luar biasa, maka ada perempuan, ibu yang melahirkan. Jadi saya ketika ceramah di Malaysia ditanya oleh jamaah Malaysia, Ustadz Somad, boleh kami datang ke Pekanbaru Riau? Boleh. Tapi saya pikir untuk apa lagi datang ke Pekanbaru, kan udah ketemu dengan saya di Kuala Lumpur. Kami bukan mau ketemu dengan Ustadz, kami mau ketemu dengan perempuan yang melahirkan Ustadz. Bagaimana bentuknya? Ternyata dia mau ketemu dengan ibu saya. Dia mau tanya bagaimana ibu saya mendidik saya dulu, bagaimana ibu saya membesarkan saya. Saya pun jadi penasaran. Saya tanya ibu saya, Mak, bagaimana dulu ketika aku dalam kandungan? Kata ibu saya, ketika kau dalam kandungan aku selalu membacakan ayat surat Ali Imran. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar anak yang dalam kandunganku ini, nanti kalau dia lahir aku akan jadikan dia muharrara. Saya buka kitab tafsir, apa arti muharrara? Arti muharrara khalisan li khidmati Baitul Maqdis, untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Bahasa di Riaunya servant of God, menjadi pelayan Tuhan. Hidup kita ini adalah menjadi pelayan agama Allah. Kalau kau jadi bupati, kau jadi wali kota, kau jadi gubernur, kau jadi menteri, kau jadi presiden, tapi sebenarnya tugas utamamu adalah menjadi pelayan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu hanya jabatan tambahan saja. Maka itu ternyata yang dibaca oleh seorang ibu. Inilah ibu-ibu yang akan melahirkan generasi pemimpin bangsa di masa akan datang, insyaallah. Amin. Tapi bukan berarti saya mengatakan semua perempuan alumni pesantren cuma mau jadi ibu-ibu saja. Tidak. Tapi kodrat kewanitaannya tidak hilang. Hari ini banyak perempuan-perempuan yang tidak siap menjadi perempuan. Banyak perempuan-perempuan yang tidak siap menjadi ibu. Akhirnya dia tidak menjadi pendidik. Anaknya diserahkan kepada, baru lahir sudah diserahkannya kepada kambing, dikasih susu kambing. Lebih ganas lagi dikasihnya susu kuda liar, melompat-lompat anaknya. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini, dalam 2 tahun yang sempurna. Susukan anak anda ASI eksklusif 6 bulan lamanya, tulangnya akan kuat, terbebas dari osteoporosis. Hubungan emosional ibu dan anak, iklan Dinas Kesehatan disebarkan oleh Radio Republik Indonesia. 6 bulan saja tubuhnya menjadi kuat, 6 bulan saja otaknya menjadi cerdas, 6 bulan saja dia kebal penyakit. Dulu waktu kami masih kecil-kecil, mandi sungai kena hujan lebat, mandi kena hujan lebat sampai biru bibir kedinginan,
nggak ada sakit. Anak sekarang baru ngeliat mendong aja udah bersin. Bayangkan itu, ibu luar biasa. Jadi anak-anakku sekarang, kalian tetap nanti yang mau jadi hakim konstitusi, tamat dari pesantren, masuk fakultas hukum, S1 hukum, lanjut S2, SHMH, setelah itu lanjutkan ke Belanda, Leiden University, kalian dapat gelar PhD, Doctor of Philosophy. Tapi setelah pulang kalian akan membuka LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Ada fakir miskin yang tidak bisa bayar pengacara, kalian yang akan membelanya. Ada ustadz yang dikriminalisasi, ada ustadz yang dilaporkan ke polisi, tidak punya uang untuk membayar pengacara, kalian akan membelanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari tim pengacara Lembaga Bantuan Hukum untuk menolong Ustadz Somad. Saya tahu Ustadz nggak punya duit untuk bayar pengacara. Loh, kok kamu tahu? Saya alumni dari At-Taqwa Bekasi. Wow, amazing. Nah, ini harapan kita ke depan. Tapi di samping pengacara, dia tetap juga menjadi seorang wanita. Dia tidak kehilangan fitrah yang diberikan Allah. Dia tetap punya anak, dia tetap besarkan anaknya, dia tetap susukan anaknya. Setelah anaknya sekolah 5-6 tahun, baru dia tetap berkarir. Karena dunia ini hanya akan diwariskan Allah. Yarithuha ibadiyas salihun, akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Dan hamba-hamba yang soleh itu mesti keluar dari perempuan-perempuan yang solehah. Perempuan-perempuan yang solehah itu mesti dibentuk dalam sebuah lembaga pendidikan yang mendidik mereka menjadi soleh.